lagi di kereta OTW ke Resort Sangkara. Uhuy! Uhuy! Hai, Welcome to film kita yang review suka-suka kita. Kembali lagi. Kali ini kita akan bahas satu film yang temanya sama, masih horor juga, tapi lokasinya beda banget. Dia ada jadi kereta mainnya. Apa sih? Ngingetin kita Agak sama jarang satu ya. film Iya, termasuk film ini, film favorit di Korea ya. film favorit di Korea. Train to Train Busan, to Busan. legend. Legend banget sih itu film. Nah, film ini yang berjudul Kereta berdarah. Kereta Ya, Berdarah, sutradari bukan oleh kereta. apa? Rizal Manto. Teman-teman itu kalau nggak salah tuh beberapa film yang berhubungan sama kuntilanak, Jalangkung gitu itu Sebelum Pocong itu juga. Terakhir Pocong ya. Mumun. Mumun. Jadi berhubungan Betul dengan semua. hantu-hantu Indonesia. Iya. Local price. Oke. Local price. Pride. Price. Mohon maaf ya guys. Sinopsisnya adalah Oke, jadi ada satu resort yang baru buka, namanya Resort Sangkara. Oke. Langsung ada kereta menuju sana, tapi selama perjalanan nah, dari mulai 5 gerbong, setiap gerbong akan hilang deh satu persatu. saat melewati sebuah terowongan. Betul. Di situ sebenarnya lebih banyak menceritakan tentang dalam perjalanan tuh ada kenapa-kenapanya ya. Betul. Jadi setiap perjalanan tuh ada kenapa sih ini gitu. Iya, kenapa sih? Ya ini sebenarnya kan kayak menceritakan filmnya deh sebab akibat tadi ya, kausalitas gitu, kayak kronologinya adalah ya dari sebelumnya ada tunnel atau terowongan ini ya apa nih gitu backgroundnya kalau diceritain, akhirnya kejadian-kejadian itulah yang menjadi dampaknya dia kan Ya sebenarnya. logikanya kalau misalnya kita selama ini kan kita nonton film kan di pedesaan gitu, ada hantunya gitu. Kan gue kebayang aja gitu, kalau kereta berdarah berarti setannya ikutan numpang dong di dalam kereta. Jujur, gue langsung sempat bingung sih ketika pas pertama kali denger, bukannya nggak dibaca sinopsisnya gitu ya, kereta gitu kan, setiap terowongan hilang. Anjir, ini mau dibuat cerita kayak gimana ya? Soalnya kan nggak banyak tempat yang bisa dijadikan tempat untuk membuat scene kan, gitu kan. Cuman beri di kereta aja. Kayak gerbong gitu-gitu doang. Karena ada 5 gerbong sama masinis ya depan gitu. Ya udah, jadi gue juga kalau jadi sutradara tuh apa yang bisa ngebuat ini bisa dijual gitu. Tapi hebatnya ya, Iya. film ini layak buat ditonton kok. Iya. Seru. Guys, walaupun cuma tadi ya cuman di gerbong 1 sampai dari 5 ya, dari 5 ke 1 ke depan soalnya yang makin hilang. Oh, Ya, Tapi kerennya ini loh, di situ tuh ada hal yang bisa kita pelajari tentang seberapa kuatnya seorang si Putri Ayunda ya. Putri Ayunda. Iya. Dia survive dalam penyakit dia gitu, hubungan kakak adik. Ya ini agak unik sih ya karakter yang dia perankan ya. Iya. Dari awal sebenarnya belum terlalu engah nih. Sebenarnya dia kenapa sih? Dia ada apa gitu kan? Nggak dikasih tahu kan? Iya, betul-betul. Walaupun pertama mulai itu memang berusaha untuk dikenalkan ya karakter-karakter dari betul, masing-masing betul. gitu kan, Semuanya. dari mulai dia perkenalan dengan Si siapa? Pelayan keretanya. betul gitu kan, sampai menyebutkan nama gak sih? Iya. Nyebutin nama, terus akhirnya minta tolong difotoin, terus Betul. mulai jabat tangan, terus di awal mula juga diceritain bahwa itu emang gerbong terakhir dengan ada scene si Tekun itu ngunci pintu terakhir. Iya. Betul. Gue sempat bertanya kan, Kok dikunci? kenapa dikunci ya? Oh iya juga, itu kan gerbong terakhir ya. Tiba-tiba orang lewat aja. Biasa naik MRT gitu, nggak pernah duga. Iya lagi. Iya. Terus setiap adegannya juga keren banget. Maksudnya gue berpikir bahwa kenapa tuh orang bisa selamat dari gerbong belakang, mikir deh. Gerbong belakang kenapa tiba-tiba akhirnya bisa ke gerbong depan selamat gitu. Berarti kan harus nyari alasan kan, gimana caranya orang Perpindahannya itu, dari gerbong ke gerbong, tapi Betul. nggak dipaksain gitu loh. Dan Kayak nggak mau nonton juga ya, jadi kayak nggak dipaksa kayak buat selamat gitu kan. Jadi nggak kayak tiap gerbong tuh hilang, tapi emang ada ceritanya kan, ada peran utamanya lah. Ada Iya, peran terus utamanya. banyak sih penumpang-penumpang dari yang si gerbong-gerbongnya ini punya cerita masing-masing kan, dan punya kayak kelas sosial masing-masing. Jadi kayak kita kayak dikasih jajakan kayak, nih lu mau yang lihat mana nih gitu. Oh, semua ada nih kelas Ada yang sosialnya gitu. bermasalah sama kantornya. ada yang Iya. peduli, Iya. Selebgram. Iya. selebgram.
influencer ya, Influencer. Dan yang gue agak lumayan seneng itu ada 2, 5 dan 4 itu gerbong ekonomi sama 2 1 itu kan VIP kan. Iya, itu yang berasa banget perbedaannya ya. gitu kan, kontras banget dari 5 4 terus 3 tuh kayak emang cafeterianya gitu kan, yang buat kita cafeteria. belanja Makan ya? Makan, kok kantin ya, kantin. iya, beli makan minum nongkrong kayak buat ya itu tadi batas untuk perpisahan dari ekonomi Dan itu dengan menarik kelas sih. yang Itu yang membuat film ini menarik. Betul, Oke. betul. Apa kesan kalian setelah nonton ini? takut sih, tetap masih dapat takutnya walaupun cuma di satu tempat, tapi kan kayak tetap gila sih, ini serem loh kalau lu masuk. Ya bayangin aja kalau naik kereta, lu kayak kebayang gak sih, lu takut gak sih naik kereta setelah keluar dari situ kayak Ya biasanya kan cerita kereta kan cerita horor zaman dulu yang kayak jam 12 kereta Manggarai gitu kan. iya, dulu kan gitu. Enggak. Iya, Iya gitu kan. Setan. Setannya gitu kan. Jarang nih, ini baru Itu kayaknya masih baru kayak- the first yang memang niat Di seniat ini gitu. Memang Ditambah lagi stasiun. 3G-nya kan, maksudnya kayak Iya. nggak nonton gitu. Dia Betul. bener-bener kayak Hantunya make-upnya. juga. Hantunya juga Bagus. Real Kan? sih itu. Maksudnya bikin kita juga kayak Make kayaknya sense. belum Iya. pernah deh lihat di mana gitu ya. Gue belum pernah lihat sih. Iya, apalagi terkhusus untuk di Indonesia sendiri kan. Kayaknya Kan udah creature-nya kan kayak gitu-gitu semua kan. Itu niat banget buat Karakter ya? karakter monsternya. Gitu. Baru gitu Gue karakternya. seneng karena kayak 5 hilang, 4 hilang. Jadi gue kayak nungguin ini ketiga kenapa nih, 2 hilang. Gue tuh kayak akhirnya menunggu-nunggu satu persatu mereka akan mati gitu. Ya, akhirnya kita ikutin alur cerita itu. Kesan gue sih, gue seneng banget sih. Gue kayak berusaha pengen nonton sampai akhir pasti gitu. Iya. Oke, gimana yang lain sudah? Itu kesan dari sebuah film pokoknya ini. kalau langsung dari gue malah justru ini justru film horor Indonesia yang baru sih, jadi kayak di kereta, terus bukan kalau yang dulu kan di kereta tapi kayak ya udah cuma Cuma itu pas di kereta, habis itu nyampe di resort, habis itu resortnya yang ada hantunya kan. Kalau ini kan enggak kan? Kalau ini dia kayak Dia belum sampai. kayak udah gitu kan berhubungan dengan satu hal yang ekologi gitu kan, jadi kayak oh ya bertentangan dan segala macam, jadi dikasih tahu juga. Dan itu sih endingnya juga bagus juga. Iya, ada value-nya lah ya. Iya, betul. Adegan favorit kalian di film ini apa? Gua dengan favorit sebetulnya ada 2 scene yang menurut gua keren sih. Bukan keren, maksudnya Kayak nggak expect gitu ya. iya, bukan nggak expect. Oh, bukan nggak Emang expect. ini adegan favorit buat setiap film horor di Indonesia. Ah. Adegan yang muncul di kamar mandi di balik cermin. Kan selalu ada begini. Oh, adegan yang itu. Itu selalu ada kan Cermin kayak di gitu kan. wastafel ya. Iya. Gue teriak Iya. loh. Ya, itu karena emang pertama gak sih? Enggak, gue teriak loh, gue teriak sih. Tapi jujur aku nutup mata bukan karena hantunya sih, gara-gara ngeliat si Purnamanya itu muntah, jadi enek Makin dibayangin kayak diwain. Jadi nggak kaget waktu lagi hantunya karena lagi nutup mata. Ya, alhamdulillah. selalu ya jadi. Selain itu juga satu lagi yang anak kecil. Nah, itu juga. Menurut gua Kenapa sih yang selalu di- ada? Gerbong 5 ya? yang ditakutin tuh yang anak kecil pertama. gitu. Tapi itu nunggu-nunggu loh aku. Ini Selalu deh. sama anak kecil diapain ya? Diapain ya kata aku gitu. Anak kecil tuh kayak pancingan termudah gitu ya, kayak Iya, kayak distractionnya tuh lebih sasaran gampang empuk gitu ya. banget yang bisa diserang gitu ya. Oh. Itu adegan favorit gua. Kalau di cover gue ya itu malah mereka berubah jadi main bundang. Enggak dong, beda dong. Bukan ya? Beda dong, di Balik pohon. Kundang versi baru ya? Aduh. Beda. Karena maksudnya di situ tuh kayak jadi Purnama itu masih kayak si Purnama. Jadi si kakak ini kayak ketika adanya berubah tuh kayak bagus aja gitu, kayak ada perubahan-perubahan gitu. Terus kayak, Itunya ya CGI-nya ya. CGI bagus loh. gitu. Pelan-pelan CGI hantunya juga bagus ya. Iya. Jadi kayak Transisinya biasanya ngelihat si smooth. Purnamanya ini kok kenapa nggak jadi batu, kok dia nggak jadi batu sih? Ternyata gitu. Jadi pohon. Nggak jadi pohon kan? Batang pohon. Iya. Tapi kasarnya ke batu ya. Terus lebih berbeda dengan kayak biasa kan kalau kita di film horor kan kita ngelihatnya kayak combatnya itu kayak manjat-manjat dinding ataupun kayak dia nyerempet-nyerempet gitu kan. Tapi ini kan ada yang tadi kita sempat omongin kan, yang adegan dimana hantu dalam keretanya tuh kayak diam gitu, Oh iya. Creepy gitu ya. Quiet. kayak Silent. quiet. Lumayan gue bilang. Silent horror tuh value-nya tuh lebih tinggi dibanding apapun. Saran horror itu bagus itu kalau sebenarnya monster creature itu bagus gitu. Bener-bener. Itu kan emang ngeri kan. Itu lebih
lebih. Gue tau adegan favorit tuh tadi gue lupa di apa di gerbang 4 atau apa yang pas dia jalan tuh tiba-tiba sekitar tuh udah ada monsternya. Iya, makhluk-makhluk. Dari gerbong 3. Iya, gerbong 3. Gerbong 2 itu. Dua ya? Gerbong 3 tuh kantin. Ya gerbong 2. Gerbong 2 yang tempat influencer kan. Ini kayaknya gerbong 3 deh. Tiga 2 sih. kan gerbong Tiga. kan orang-orang di Tiga. gerbong 2 itu pada ke gerbong Gerbong 3. Nah, di gerbong 3 itu kan sama si itu Buat kan. teman-teman yang udah nonton Satu tahu berapa ya? Ayo konfirmasi kita ya. Tapi gue senang pas waktu dia berada di sekeliling monster itu gila sih. Yang jalan pelan-pelan. Walaupun mereka nggak bisa gerak kan? Iya, masih. Ya kirain sebenarnya aku sempat naruh harapan di situ. Kayaknya mereka bisa deh keluar dari gerbong itu menuju gerbong berikutnya gitu ya. Selagi mereka tidak mengeluarkan suara gitu. Ya kalau kalian nonton filmnya ternyata itu tidak tercapai ya. Karena memang tujuannya dari awal sudah pasti gitu ya. Gue kebayang kalau jadi mereka tuh gue semua perjalanan dari keretanya. Tapi itu juga bunuh diri nggak sih Sama jadinya? aja kak, kakak Ya kan tersesat. kita jadi keingetan scene-nya Tekun Oh. yang akhirnya dia terpaksa untuk keluar dan Bye. itu justru kaget waktu lagi di apa namanya di shoot scene palanya si Tekun doang. Oh, spoil. Gimana kalau jadi Aku tadi ya sama kayak Iqbal kan udah dibilang ya kita ada beberapa part tapi yang lebih serem sih nggak serem sih kayak aku lebih emang dari awal nggak suka dengan suara-suara Mbak K gitu kan tiba-tiba ada suara ketawanya tuh kayak KU ya udah nggak usah diperjelas dong kan jadi itu kayak langsung masa sih Nah gitu. itu sih yang nggak aku Bakutil ya? expect Bakutil. gitu. Makanya masa Iya, sih itu kok prank gitu ya kayaknya sebel banget kayak pas nengok suara tawa manusia lagi nonton tapi kenapa harus kayak gitu gue Kenapa bisa hi nah gitu ya? itu udah nggak usah di repeat ya guys nggak usah Maksudnya tuh dia ada joke tapi bernuansa Horor. gitu. iya kita kayak itu sih yang kayak Sebenarnya itu kan dari pas mulai anak kecil suara itu ada kan? Setiap terowongan suara itu udah ada loh. ya, tetep aja kayak Terus tiba-tiba ada suara itu, anjing ini setan lagi muncul aduh nih. udah Lagi muncul lagi nih. the best. Ternyata. Aduh. Kalau Din Adegan aku sih yang apa namanya yang si gerbong influencer itu yang pada akhirnya yang tadi pada nggak percaya kan. oh, iya. Ya akhirnya mereka merasakan sendiri Udah di mana ketika melewati terowongan ya itu semua terjadi di gerbong itu kan. Kelihatan ya. Akhirnya kelihatan mereka semua melihat creature yang sama gitu. Dan di detik scene favorit aku adalah di detik mau meninggalkan terowongan itu. Oh pas mau pisah gitu. Iya, jadi di mana itu Kayaknya sudah ada. kayak di depannya nih si Ratu Jinnya tuh, di belakangnya tuh udah mereka semua yang pada Kayaknya ada sedang scene juga ini. di 4 yang si Iya, tahu. Iya. siapa nama adanya? Iya si Kembang ngeliat itu kan. ngeliat kan, tapi Kan- sendiri kan, dia sendiri kan. Nah, itu makanya aku bilang ya kan Orang nggak scene percaya kan. 4 sama 5 kan percaya. yang ekonomi itu kan, 3 tuh Ya, kantin, ya, ya. 2 baru influencer Ya, sama akhirnya- yang 1 yang VIP Nah, akhirnya itu. semuanya lihat ya. Iya betul. akhirnya kan investornya pun juga matinya di situ ya Iya betul. matinya di situ Berusaha untuk menutupi. Bentar ya. Tapi satu hal, gue jujur ini gue seneng satu pelajaran yang gue seneng film adalah gini. Kan situ kan ngasih tahu bahwa si dia bilang gitu, gue udah mau meninggal nih. Gitu. Oh itu. Iya. Ya ada ceritanya Iya. gitu ya. Dia gue mati karena gue udah kena kanker stadium paling tinggi gitu. And you know what? Yang meninggal, yang masih hidup cuma tinggal dia. Keren ya? Gue tuh ya. iya kan kita bertanya-tanya ya gitu kok cuman dia doang dari segitu banyak penghuni gerbong Artinya, lu mau dikasih sudah stadium keberapa kalau memang udah Ya. kalau seandainya belum udah ada ya udah. ya Itu itu keren sih, gue takdir ya banget Nah. dia ngasih poin di sana gitu. Jadi ya gampang sekali gitu. Itu jadi kayak aku ngerasanya takdirnya langsung berbalik gitu. Yang tadinya dia yang Hopeless. mendekati kematian, yang lainnya masih punya banyak kesempatan untuk hidup, tiba-tiba di kondisi itu semua yang hidup tiba-tiba mati dan dia yang hidup sendirian gitu. Itu kan pintar banget Kayak sutradara switch tuh. Wah, itu langsung keren kayak gitu. banget. Ya, kalau ini kalau menurut gue sih ini memang film yang layak Ya. ditonton. Ya nilai di poin di film ini. Oke, gue ngasih nilai 6,5 gitu. Oke. Oke. Kalau gua ngasih nilai bagus jalan ceritanya, ada pesan juga di dalamnya, terus hantunya kreatif banget, ngasih karakter yang baru,
Terus gak monoton juga. Angin segar ya. Ya ada walaupun ada beberapa adik ya peran yang masih terlalu maksa segala macam, tapi poinnya dari gue ya 6,5. Kalau dari gue juga sama, gue 6,5 karena tadi kira mau ngasih 6, tapi mungkin diperkuat sama perannya si kakak dan adik ini ya. Jadi kayak ngasih hal-hal sedih, kayak nggak horor-horor banget tapi ada hal sedihnya gitu kan. Tiba-tiba kok di ending ada jadi botak gitu kan. Jadi kayak oh iya, tapi emang mininya dapet banget itu, kayak oh iya bener, lu ditakdirin mati besok pun pasti akan lebih mati duluan daripada kita. Kayak keren banget. Iya. Kalau aku cukup 6/10 sih. Tapi teman-teman juga kalau misalkan punya waktu atau apa, ini wajib teman-teman tonton sih, bisa masuk list untuk tontonan horor ya, karena lumayan bagus gitu menurut aku juga. Oke, kalau aku 6,5 dan kayak aku tuh shotnya adalah kayak ada artis-artis baru gitu kan. Dan salah satunya adalah si yang jadi kembang ya, itu adalah Zara Adari, anaknya Endo Ungu. Itu kayak wow, dia yang tadinya mau nyanyi, penyanyi, itu jadi main film gitu, kayak wow, langsung filmnya juga horor dan dibarengin sama artis-artis yang ya udah punya nama gitu loh. Kayak wow, itu sih kayak wow. Jadi ini film memang wajib ditonton buat Iya, teman-teman. masih. Ya, jadi kalau seandainya mau dan nonton silahkan komen ya bagaimana nilai dan kasih teman-teman semua. Iya. Oke. Betul. Oke teman-teman semua jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye.